kembali lagi dalam 2 tahun lagi Leo Podcast yang Hits Podcast Station. Masih bersama gue Fatur Rahman dan gue Rizky Radivan. ya halo, kita masih bernama Leo Podcast ya Pan ya. Masih aman. Ya kita 2 tahun ini vakum ya, ada kendala dapur lah Pan yang gak bisa diungkapkan. Kendala dapur. Iya, tapi sebelum kita mulai, Leo Podcast juga mempunyai campaign baru loh di era new normal ini. Ya, bisa jelaskan kali Radivan gimana? Oke, kita perkenalan dulu ya tentang campaign baru kita ya. Boleh dong. Jadi menyambut kebiasaan baru nih di era ini nih, era new normal. Nah, kita punya konsep yang bisa dibilang menyesuaikan keadaan, karena sekarang kan kesehatannya jadi prioritas baru nih. Tapi satu sisi kita tuh juga harus tetap aktif, harus beraktivitas terus. Harus tetap aktivitas ya. Iya. Nah, jadi gimana cara menyesuaikannya? Kita punya campaign yang namanya New Normal New Habit, dimana kita tetap bisa ngobrol dengan pembahasan yang enak, santai, tapi di satu sisi kita juga tetap menghormati hak pribadi. Maksudnya hak pribadi apa sih, Pan? Nah, hak pribadi itu jadi konsepnya tuh kita kan podcast virtual ya, podcast. Kita bisa ngobrol di mana aja, tapi kita di satu sisi juga tidak perlu takut terkena virus yang tahun lalu tuh ngetren lah istilahnya. Berarti secara nggak langsung kita memutuskan strain virus-virus baru yang menyebar gitu ya, dengan cara virtual podcast gitu ya. Nah, bener banget. Ini juga istilahnya bentuk respect kita, bentuk partisipasi kita untuk garda terdepan yang udah capek-capek nih selama mungkin hampir setahun ya deh. Selama setahun ini di rumah sakit, supaya mimpi buruk ini nih bisa segera berakhir kayak gitu. Iya, garda terdepan juga mungkin bisa ngerasa lelah gitu ya, butuh family time. Makanya kita minimalisir kontak ya. Radivan di mana, bintang tamu kita di mana, dan gue juga di mana. Kita berbeda semua. Tidak ada satu ruangan gitu. Iya, sampai virusnya hilang. Amin. Semoga di tahun ini pandemi kelar ya, sehat semua. Amin. Oke. Langsung kita ke case kita. Kita kedatangan bintang tamu. Ya, dia bisa dibilang pengusaha muda ya, Van ya? Pengusaha muda. Entrepreneur ya. Oke. Kita sambut Vivi Fauzia. Hello everyone. Hello. Kalau kemarin case sebelumnya kita batangan semua, kali ini nih ladies nih. Kali aja penyegaran baru ya di era new normal ini. Penyegaran baru. Hey Kak, gimana kabar Vi? Baik. Gimana Fatur kabarnya? Oh iya, baik. Pan, gimana kabar lo? Wah, luar biasa dong. Luar biasa apa? Luar biasa. Udah dari 2 tahun sejak kita siaran terakhir nih, sudah banyak yang terjadi dalam hidup. Kenapa tuh? Macam-macam pastinya. Apa salah tiganya deh? Salah tiganya. 1 Januari. 2 Februari. 3 pandemi. Nah itu. Pandemi udah ya? Apa? Oke, ini mungkin Leonas bingung nih. Siapa nih Vivi Fauzia? Bisa kali dong, sister dikenalin siapa? Bisa. Jadi kenalan as my person, kayak everyone call me Vivi. Gue masih sebagai buruh pekerja ya, employee as a UI UX designer, dan lagi merintis usaha kecil-kecilan gitu. Apa tuh usaha kecil-kecilannya? Usahanya gue jual beli frozen beef sama frozen food gitu sih. Frozen foodnya itu berarti ini bisa bentuk organik apa gimana? Apa gimana bedanya? Oke, jadi sebenarnya produk gue tuh kebanyakan tuh daging. Kalau lo suka makan daging nggak, Tur? Atau Rizky? Asli. Jangan ya. Jangan tanya. Suka banget pasti. Oke, gue tuh jual daging yang kayak yang biasa lo makan di restoran all you can eat, yang tipis-tipis itu loh. Gue main produknya lebih banyak itu. Tapi selain itu, karena
ceritanya kalau as a business lo tuh harus punya unique selling point. Jadi gue tuh mulai beradaptasi dengan permintaan customer, mulai dari kayak frozen foodnya, terus gue juga punya sewa alat barbeque-nya. Jadi kayak lagi pandemi nih, lo mau makan kayak di restoran bisa di rumah, terus tinggal telepon Rubif, gue ada dagingnya, ada sausnya, semua produknya, ada kompor, gasnya, pannya, semuanya ada lengkap. Tinggal calling aja. Komplit banget. Yoi. Komplit banget. Berarti ini ya, Vivi ini ya Pan ya, bisa relate sama campaign kita ya. New normal, new habit. Kan Vivi juga dia menyediakan kayak kompornya, bumbu segala macam buat makan di rumah aja gitu loh. Buat minimalisir kontak di restoran. Iya, konsepnya sih lebih kayak makan all you can eat tapi di rumah. Jadi lebih safe gitu. Udah sejak kapan BTW merintis? Oke, itu udah dari tahun lalu sih. Kayaknya this year tuh around Januari atau Februari tuh kayak gue 1 tahun jualan. Oh, berarti udah bener setahun ya berjalan ya? Iya, udah lumayan banget. Dari restoran all you can eat kayaknya waktu itu lagi populer ya. Gue langsung cepet-cepetan gitu sebelum corona. Oh, berarti ini ya fusioner juga lo ya kayak. Sebelum jangan-jangan Anda ini lagi Intel CIA. Biar makin cepet giniin aja. Lo selain sibuk ngurusin usaha lo ada kesibukan lain gak sih Kak? Ya itu sih, tadi gue masih jadi buruh korporat. Jadi gue jualan sayur online ya. Company-nya kalau lo tahu namanya Sayur Box. Gue sebagai UI UX designer di sana dan merintis juga kerjaan yang tadi gue bilang daging, dan tahun ini semoga bisa merintis bisnis lainnya. Amin. Dalam usaha daging dan sayur lo ini Kak, ya kan? Lo ada kendala sendiri gak sih di era sekarang ini? Kalau di efek karena COVID ini ya, itu lumayan impact ke gue. Impactnya sih berbanding lurus dengan happy-nya juga. Kayak misalnya happy-nya karena akhirnya karena COVID semua orang beralih di rumah aja. Terus mereka bisa pesan makanan kayak contohnya pesen daging gue dari tempat gue ke rumah. Jadi orderannya lumayan banyak. Tapi kadang naik, kadang turun banget, sepi banget. Ya namanya juga nggak semua orang setiap hari makan daging kan. Jadi naik turun gitu. Roda selalu berputar ya. Iya benar. Dengan ada happy pasti ada setnya juga. Benar. Tapi yang lo petik dari kejadian pandemi ini apa sih Vi sebenarnya? 2020-nya lah. 2020-nya. Banyak banget sih. Kayak yang paling penting adalah mensyukuri nikmat sehat gak sih? Kayak sekarang tuh sehat itu mahal banget ya. Iya bener sih. Gue question ke lo ya. Lo takut gak sih sama COVID gitu? Kayak insecure itu gak sih? Dari gue sendiri sih gue takut karena kan gue masih tinggal sama orang tua ya. Orang tua kan as you know ya kesehatannya pasti beda sama kita-kita. Imunnya juga gitu. Kayak gue kalau misal gue habis dari pergi ya, langsung gue auto mandi, vitamin segala macem. Wah kacau dah. Mungkin kalau dari lo nya sendiri lo insecure gak sih? Apa lo jalannya tipikal nggak percaya? Saya kadang ada yang istilahnya tuh kiri banget atau kanan banget gitu. Iya benar-benar. Kalau gue itu 2020 kemarin gara-gara COVID benar-benar kayak ngerasain ternyata sehat itu mahal banget ya. Dan gue tuh super takut gitu. Super takutnya karena ternyata emang impactnya tuh kayak ke karir gue, ke bisnis gue, ke orang tua gue. Banyak sih. Dan apalagi kan virusnya kan nggak kelihatan ya. Terus kayak masih isunya tuh banyak banget. Jadi gue masih kayak deg-degan gitu loh. Dan sampai sekarang pun kita masih dalam apa ya, kayak masih belum benar-benar normal 100%. Jadi kan kayak aduh lama banget. Kayak setahun lewat, tahun 365 hari, tiba-tiba ada 2021 gitu. Iya, nggak selesai-selesai ya COVID ya. Mungkin ini kali ya ketakutannya bisa dirasakan
semua ini ya, semua bidang ya, kayak bidang pekerjaan, bidang seni juga tuh pasti kena juga. Kayak gue kan kerja di bidang seni juga ya. Banyak penampilan-penampilan dari awalnya postpone sampai akhirnya cancel. Iya, sedih banget gara-gara pandemi ini. Cancel tuh berarti Otomatis iya, otomatis dompet kering. Benar-benar. Tapi selain itu, gara-gara COVID kayak lo ini gak sih, lo bisa nemuin ide baru atau keahlian baru dalam diri lo? Gimana Pak? Iya kan? Kalau dari gue sih kayak tiba-tiba aja gue tuh nemu ide yang apa-apa kayaknya ini bisa deh dibisnisin. Kayaknya ini berguna deh. Atau kayak gue sekarang jadi bisa lebih punya quality time bareng keluarga, terus lebih menghargai waktu, terus benar-benar kayak ya udah deh kalau bisa keluarga nomor 1, kesehatan nomor 1. Udah lo gak usah egois main keluar yang terlalu crowded gitu. Kayak insting survival kita tuh diasah banget gitu ya. Iya benar. Mantap isi survival. Bahaya ya, menarik. Nah lama jadi Resident Evil nih. Oh jangan sampai situ beneran. Oh jangan sampai. Nggak kayak itu kan zombie juga. Nggak mungkin ada. Oke ini segmen 1 kayaknya semakin panjang man. Kita break dulu ya, kayak dengerin musik dari Sonjah ya Pan ya. Berjudul Real. Oke, Sonjah Real. Check this out. Hey yo, sometimes some people try to talking shit about us. Am I right? This song for you. Come on, I am real. We are real. This is real. Sonja real. Bersetan dengan anjing-anjing yang menggonggong. Opinimu tak lebih dari tong kosong. I am real. We are real. This is real. Sonja real. Tampak terdengar cibiran bersuah, and I say fuck ya, kau tak tahu apa-apa. Yeah, fenomena munafik tebarkan intro jika kau mulai terlihat panik. Sudutkan aku, kau susun rencana untuk jatuhkan aku. Terdengar lirik gosip murahan, tak penting, oleh orang yang terbuang dan jadi sinting. Check mic, testing. Salam jari tengah untukmu, hey, kau Mr. Bling. Talk about this, talk about that. Omong kosong sangat tragis. He think he better than that, just keep it real. Ku jalani, ku gunakan feel. Omongan mereka kecil like $1 bill. Desas-desus darinya so akan so perfect. Hanya fitnah belaka, so fake. Carilah cara lain agar kau terlihat baik, karena kau mulai terdengar berisik. I am real, we are real. This is real. Sonja real. Bersetan dengan anjing-anjing yang menggonggong. Opinimu tak lebih dari tong kosong. I am real, we are real. This is real. Sonja real. Tampak terdengar cibiran bersuah, and I say fuck ya, kau tak tahu apa-apa. What's going on? Seorang pembenci takkan pernah berhenti, seperti waktu berputar yang akan kembali. Bicara kosong tanpa isi, kepalsuan yang tak presisi. Bullshit, pembunuhan karakter kau jadikan senjata. Halalkan cara bicara bla bla bla. Watch out kid, ku siapkan serangan balik. Kini ku siap jadikan kau terbalik. Kau coba tampil walau tanpa skill, sedikit tengil, luapkan energi agar terlihat gokil. Loser, tampaknya kau telah siapkan manuver. Kau bukan gangster, you just poser yang belagak bagai killer. Jangan kau samakan dirimu dengan Hitler. Yes sir, kau hanyalah kaum alaya yang hanya selfie take a picture. Faggot, I talk about real, you talk about swag. You say got more bling, I know you just swag. Just keep it real, just keep it real, just keep it real. Cause I'm real. I talk about real, you talk about swag. You say got more bling, I know you just swag. Just keep it real, just keep it real, just keep it real. Cause I'm ill. You just bitch. 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 That's right. You just bitch. You just bitch. You just bitch. That's right. You just bitch. You just bitch. Come on. I am real. We are real. This is real. Sonja real. Bersetan dengan anjing-anjing yang menggonggong. Opinimu tak lebih dari tong kosong. I am real. We are real. This is
real Sonja, real Tampak terdengar cibiran bersuah And I say fuck ya, kau tak tahu apa-apa. Welcome back to Sober. Suara bersama. Kembali lagi dari segmen 2 setelah kita menikmati lagu dari Sonja yang berjudul apa tuh? Real. Real. Itu enak banget coba lagu hip hop bener deh. Iya, Just Hope. Nah, mumpung kita lagunya udah upbeat, suasana kita makin enak. Nah, sekarang kita balik lagi ke segmen 2 bersama Hafifi. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin nyindirnya mepet-mepet soal usaha nih di segmen 1. Nah, kalau ngomongin soal usaha nih, apa sih yang terpintas di pikiran Vivi gitu? Kenapa? Wah, gue kepikiran nih bikin usaha di frozen beef itu gimana itu, Kak? Oke, jadi dulu itu kan yang makanan all you can eat itu baru banget muncul ya di Indonesia. Dan lo tau kan harganya super mahal, kayak around 180.000 gak sih? Sampai 350.000 Pas 60 gitu. menit doang lagi. Iya betul. Bener. Dan itu kan lagi happening banget. Terus ceritanya gue pengen banget nih ngajak keluarga gue untuk makan all you can eat di situ. Tapi setelah gue hitung-hitung dikali 5 orang ya, lo tau sendiri berapa biayanya. Belum pajak. Terus, ya. Bener. Terus kan kayaknya kalau ngajak orang tua makan cepet-cepet gak enak ya, Iya. kalau buru-buru. Iya bener, gak enak hati ya. Nah, terus akhirnya gue kayak mencari di sosial media tentang si daging yang tipis-tipis itu, gue nggak tahu kan dulu namanya apa, dan ketemulah namanya short plate. Nah, dari situ gue kayak trial beli dari harga termurah sampai harga yang kayak premiumnya gitu. Setelah gue beli ternyata emang beda ya, kayak ya ada duit ada kualitas. Terus gue makan bareng di rumah, ternyata kalau makan di rumah buat sekeluarga itu nggak nyampe 200.000. Nah, dari situ kayaknya menarik nih, pasarnya banyak, apalagi kayak kalau lo dulu makan all you can eat, waiting listnya kan bisa lama banget ya, bisa sejam 2 jam. Ya udah, akhirnya gue coba mulai dari bikin PO, terus reseller, dan akhirnya sekarang ngerjain semuanya sendiri. Tapi dari lo jual kan lo otomatis jual frozen daging kan ya Vi ya kan? Nah, dari jual lo frozen daging nih, lo ngerasa gak sih yang kayak restoran all you can eat barbecue dan sejenisnya tuh itu kompetitor lo apa enggak bagi lo sendiri? Iya betul. Mungkin enggak ya, karena beda. Kalau dia kan restoran dine in gitu, sedangkan gue ya lo makannya di rumah, nggak gue sediain dengan matang-matang gitu kan. Kayak itu bakalan beda sih, beda pasar. Berarti itu definisi serupa tapi tak sama ya? Iya benar. Nah, kalau misalnya itu dalam misalnya lo berdagang gini ya, itu platformnya mana sih yang lebih efektif istilahnya? Apakah online atau offline? Oke, jadi sebenarnya target gue ini karena ceritanya gue tuh mau bikin untuk kalangan rumahan aja, kayak targetnya tuh dari dari B ke C sampai ke bawah. Jadi bukan kalangan menengah ke atas, karena kalau kalangan menengah ke atas kan maunya di serve kan, nggak mungkin lah dia mau repot-repot gitu. Nah, terus untuk platformnya kayak sekarang gue tuh udah coba untuk beberapa platform, mulai dari online, Instagram, Tokopedia, Shopee. Terus gue juga jual di platform lain kayak Sayurbox juga gue jual, terus di kitabeli.com juga gue jual. So far lebih banyak yang datang ke gue itu melalui WhatsApp, tapi lebih banyak yang ke toko, ke rumah gue daripada online.
Nah, Itu kayak berbanding, itu jadi gue bingung sih, kayak jadi questioning, kayaknya gue targetnya online tapi ternyata mereka lebih pengen ngelihat bentuk aslinya. Dan yang datang ke gue itu kebanyakan agak ibu-ibu juga, lelaki juga, yaitu karena ingin melihat produknya gitu sih. tapi dari lo sendiri itu lebih nyaman apa sih di luar pandemi ya? Lebih nyaman transaksi ketemu nih apa online gitu? Di luar pandemi ya kalau misalkan transaksi. Oke. Gue sih lebih suka ini ya, online platform, karena kalau as a seller setiap ada order ya lo tinggal kayak terima, confirm, terus lo request driver gitu. Kalau misalnya offline yang kadang-kadang ke rumah gue atau yang pakai WA yang super manual, ya itu lo harus Sherlock, lo harus dengerin ke rewelan dia kayak, "Mbak, ini apa bedanya? Ini begini, gini," kayak aduh ribet banget kan. Beda sih yang jelas. Berarti secara nggak langsung lo lebih nyaman online ya karena lebih compact ya, sekali klik udah terima beres, udah sampai barang sampai gitu ya. Iya benar. Jadi enaknya tuh end to end, mulai dari kita terima ordernya, terus lo lihat rincian ordernya, setelah itu lo bisa langsung request drivernya, dan selain itu juga lo bisa lihat kayak apa ya, summarize as a seller gitu loh, pendapatan lo berapa, terus yang visit berapa. Ya lebih lengkap lah fiturnya daripada lo manual. Oh ya, dari online kita bisa dapat tahu trafficnya ya, recordnya segala macam, orang klik atau segala macam. Apalagi kan di zaman sekarang enak ya, aplikasi kayak ada tabungan online segala macam. Jadi dicatat kan income outcome kita berapa, profitnya lebih cepat dibanding kita pakai buku besar gak sih? Dulu atau zaman sekolah nulis, PR sih, ogah gue juga. Udah kayak pelajaran ekonomi itu ya. Bu Suparsi yang ngajar. Inside jokes. Itu yang ngerti anak-anak almarhum doang. Oke. Inside jokes ya, sorry. Selalu. Cuman nih BTW nih, ada gak sih hal yang menarik gitu selama lo berdagang selama setahun ini gitu? Suka dukanya lah gampangnya gitu. Oke. Oh, mau sukanya dulu apa dukanya dulu? Duka dulu. Oke. Duka. Enak. Oke, dukanya adalah, lo tau gak sih, pertama kali gue jualan, terus gue kayak masukin salah satu produk gue ke platform besar. Waktu itu ada PO-nya 60. Tapi lo tahu yang diterima cuman 4. Sisanya di reject. Dan itu pertama kali gue bisnis, gue langsung gagal sebanyak gitu. Even itu kayak gak nyampe 10% deh. 60 piece yang diterima cuma 4, sisanya dipulangin. Sedih gak sih? Kenapa bisa gitu? Ternyata kalau lo mau jualan kayak frozen food, apalagi masuknya ke perusahaan yang profesional ya, kalau lo supply, mereka tuh syarat dan apa ya, quality control lo tuh ketat banget. Mulai dari suhu lo harus minus 6, kemasannya benar-benar harus well banget gitu loh. Nah di situ gue gagal di suhunya nggak nyampe minus 6. Terus akhirnya ya udah gue bawa balik tuh daging, terus gue pikirin deh kayak aduh gimana ya gue cara ngejual nih rejectnya gitu. Nah terus selain itu gue juga pernah gue ready stock daging. Terus setelah gue tahu ternyata kalau misalnya daging itu udah di slice, mereka itu akan bukan teroksidasi ya, pokoknya ketika daging lo beku dan udah di slice, lo bawa ke suhu ruang dan mencair sedikit, nanti warnanya tuh akan gelap. Dan gue kayak pernah hampir 60, nggak nyampe 60 sih, berapa piece itu warnanya gelap, dan customer gue tuh nggak ada yang mau terima barang yang warnanya gelap, maunya tuh yang bener-bener merah gonjreng-ganjreng, tau gak sih? Oh, mau yang fresh gitu ya. Bener. Lunas standarnya tinggi banget ya. Iya bener. Oke, jadi dukanya itu tadi sih, masalah produk, quality, terus gimana caranya ketika lo udah punya stok produknya, lo harus jual cepet. Terus belum lagi misalnya ya, karena gue kan pakai listrik ya, gue pakai freezernya segede gaban. Nah itu kalau misalnya mati listriknya, udah deh lo kalang kabut. lo harus punya backupan. Kalau enggak produk lo bye. Itu freezer
Tempat lu sampai berapa itu? Gue dulu punya 3 freezer, tapi udah gue jual 1. Itu makan listrik banget ya bener. Parah. Berarti lo ngakalin kalau misalkan amit-amitnya kan PLN suka lucu ya, suka lucu. Nah bagaimana lo nanggulanginnya tuh kalau misalkan lagi lucu gitu? Dulu gue pada kejadian tuh kayak gitu. Akhirnya gue cari, pertama gue ke kantor, gue taruh barang gue ke kantor. Terus gue cari tetangga yang atau teman gue yang rumahnya nggak begitu jauh dari gue, tapi mereka punya kulkas. Jadi gue titip-titipin deh. Seenggaknya daging gue tuh produknya nggak rusak. Tapi ya at the end ya itu kan ada cost tambahan di luar planning lo ya. Ya cukup meresahkan sih. Apalagi tau gak sih yang PLN waktu itu mati sampai 6 jam ya, 6 atau 8 jam. Oh, yang seharian ya? Yang blackout Iya, bukan itu parah sih? banget ya, kacau dah. Gue sama Radif Pan waktu blackout kita keliling Jakarta ya Pan ya. Iya, sumpah. Gelap semua. Parah banget, lama banget ya. Di tempat lu berapa lama itu, Vi? Kayaknya 6 jam gak sih, kayak setengah hari gitu. Kayak lebih deh. Setahu gue lebih lupa ya. sih. Beda-beda sih ya. Tapi yang jelas gue itu punya kayak ice pack atau ice gel tuh banyak banget. Jadi kayak kalau misalnya once kenapa-napa itu bakal langsung gue tutupin pakai ice gel, terus freezernya langsung gue tutup rapet. Jadi kan suhunya akan tetap sama walaupun menurun dikit-dikit ya. Gitu. Itu esnya yang tempat es krim abang-abang lewat bukan sih? Yang mana tuh? Ya dia abang-abang es krim lewat kan nggak mungkin dong nyolok freezer. Oh iya. Nah kalau kita buka bang es krim, nah di sebelah-sebelahnya tuh gue kadang kayak ngeliat warna biru-biru kayak gitu bukan sih es gel tuh? Betul. Gitu kan tidak mungkin dong abang-abang Bawa freezer ya. itu kulkas freezer Pakai powerbank nyoloknya ya. Pakai aki boro-boro ya. ngangkat. Berat nih ngayunya. Nanti akhirnya di jumping kalau dia nggak ngangkat. Oke, udah ya cukup dukanya. Gue aja kepikiran wah gila lu baru mulai aja ada sesuatu damn Di situ gitu rasa ya. bersaingnya ya, berarti. Benar. Tapi itu masih sebagian kecil loh. Perintilan-perintilannya banyak. Masih kecil loh. Tapi gila. Apa nih apa? Duka dulu deh. Oke. Duka dulu. Selain itu kali ya. Selain itu, waktu itu kayak kan kalau lo beli daging import ya. Kalau import itu lo nggak bisa pilih. Lo maunya yang bagus semua itu nggak bisa. Karena lo belinya tuh kayak gelonggongan dan udah di pack kayak 10 kilo gitu. Terus kadang-kadang kalau lo beruntung ya isinya daging semua. Tapi kadang-kadang ada aja satu bagian yang benar-benar lemak semua. Ya which is walaupun udah gue jelasin di deskripsi ketika gue jual mengandung 30% lemak. Tapi kan as a customer kayak kadang-kadang mbak ini jualan daging apa tetelan sih? Kok banyak banget lemaknya? Terus gue kayak oh my god, malah orang tuh mencari lemaknya gak sih? Karena yang super juicy. Cuman ya gak semua orang sama pendapatnya gitu. Kembali lagi ke selera sih ya. Ada yang suka pakai lemak, ada yang enggak gitu. Kalau gue sih masuk aja dah. Cuman kenapa dia nggak baca ada 35% lemak di situ? Oke. Tapi lu ngerasa gak sih konsumen yang komplain tuh itu karena dia nggak baca, apa emang miskom apa gimana? Dari lo sendiri, pengalaman lo sendiri? Lebih ke ekspektasi kayaknya ya. Ekspektasi. Mungkin 30% Kayak ekspektasi dia kayak gue. lo bilang kayak oh dagingnya mau banyak gitu, ekspektasinya gitu kali ya. Ternyata damn ada lemaknya gitu ya. Iya benar. Padahal itu lo udah ini ya, udah kayak ngefilter ya, yang mana dijual, mana enggak gitu ya. Padahal ya. Tapi tetap aja ya ada ya netizen kayak gitu ya. Iya betul. Tapi kan itu bumbu dalam kehidupan ya kayak gitu tuh. Iya betul. Ada lagi dukanya? Aduh apa ya? Banyak Kayak sih. dukanya tuh kayak udah gue nggak mau lagi kena ini, ada enggak? Oh ada lagi sih. Jadi tuh waktu itu ada orang customer gue, orangnya beli di Tangerang BSD, pilihnya same day. Gue udah bilang kalau lo mau keadaan barang lo bagus, ya ada biaya tambahan kayak nambahin styrofoam atau lo nambahin ice pack-nya gitu kan. Tapi ya lumayan kayak around 10.000 sampai 20.000 untuk packagingnya sendiri. Tapi mereka kayak nggak mau, kan gue beli daging gini ya udah. Gue kemas lah dengan prosedur gue yang cuman ya maksudnya sebaik mungkin lah. Nah
proses dari rumah gue sampai Tangerang kan lumayan jauh ya, mohon maaf nih. Terus gue ya kalau rumah gue kan daerah Jakarta Timur ya, mepet-mepet Cibubur lah, Cibubur Ciracas gitu. Ke Tangerang itu kayaknya drivernya jadi musafir nggak sih, kayak lintas provinsi. bener nah akhirnya dagingnya diterima, dagingnya udah nggak beku, mencair. Terus dia protes ke gue kayak, mbak ini katanya jualan frozen tapi kok cair nggak beku. Ya perjalanan aja bisa kayak 4 jam, ya gimana mau beku gitu kan. Itu sih satu. Terus akhirnya mereka minta refund atau kayak dikirim ulang, tapi dia minta kirimnya dari kantor gue yang di tengah-tengah gitu. Wow, ada yang dari refund itu? Iya benar. Terus apalagi ya, banyak sih, banyak banget. Namanya juga jualan ya, customer itu unik banget. Warna-warni customer. Warna-warni customer. Udah lah, Duka udah pilu. Udah ya? Suka aja deh sekarang. Kalau sukanya adalah yang pertama adalah gue ngelihat ketika customer gue dia beli buat keluarganya. Karena biasanya kalau buat beli buat kayak orang tersayang, mau keluarga, mau temennya, mau sahabat, atau mau kayak makan kecil-kecilan di rumah, mereka selalu pesannya tuh kayak lumayan komplit gitu kan. Nah dari situ suka kayak nge-share nih foto ke gue kayak, kak thank you ya, makanannya enak, keluarga gue happy. Terus gue tuh kayak ngerasa alhamdulillah ya, akhirnya orang yang biasa aja tuh udah bisa ngerasain makanan daging kayak rasanya kayak restoran all you can eat di luar, tapi dengan harga yang terjangkau, dengan lo di rumah aja. Jadi tuh kayak kebahagiaannya nular. Itu bikin gue happy banget. Selain itu yang sukanya lagi adalah apa ya? Ya pasti money ya. money pasti alhamdulillahnya cuan, alhamdulillahnya walaupun belum banyak. Tapi yang paling gue poinin adalah ya tadi sih, kayak kebahagiaan lo makan sama keluarga dengan harga yang nggak begitu mahal tapi momennya dapet. Terus dia kayak nge-share videonya secara sukarela kayak, kak thank you ya, enak banget, keluarga gue seneng, semuanya bisa makan, kayak gitu sih. Oh itu berasa banget ya kalau misalnya sampai ada ngevideoin tuh, kayaknya kebahagiaan itu berasa banget ya, beneran. Iya, dan gue nggak minta loh, dia kayak ngirim sukarela gitu. Nah kan menarik nih, kan ada yang nge-share story-nya kan ya, nge-tag lo juga kan di sosial media. Yeah. Itu bagi lo itu simbiosis mutualisme gak sih? Dia secara nggak langsung promosiin daging lo dapet exposure juga, iya gak sih? Iya benar banget. Biasanya setiap ada orang yang tag Instagram dagangan gue, ada aja tuh kayak yang like, yang tiba-tiba nanya produknya. Alhamdulillah. Itu kalau kata orang MLM, mulut lewat mulut. Iya betul. Jurus marketing ya. Itu padahal free ya, itu enak sih ya kalau ada kayak gitu, padahal kita nggak minta tapi dia storyin gitu ya. Dan lo juga dapat positive vibe-nya ya pas lagi ada orang seneng gitu ya. Yoi. Nah kalau misalnya kita udah bicara dengan suka duka tuh, ada macam warna-warni netizen, warna-warni customer. Nah dalam kan udah 1 tahun nih berjalan usaha, pernah gak sih mungkin di awal atau di tengah perjalanan nih kayak lu ngerasa insecure gitu sama pilihan hidup lo gitu? Anggaplah usaha lu sekarang kayak gitu kan ya. Oke, kalau insecure sama bisnis gue itu pasti ada ya. Kayak yang pertama mikirin survive atau enggak. Itu yang selalu ada di otak gue, tapi dengan adanya pikiran itu lo bisa mencari ide-ide gimana caranya lo bertahan apalagi di masa pandemi kayak gini. Terus yang kedua adalah karena kan kebanyakan daging gue kan impor ya, kebijakan pemerintah tuh suka beda-beda, apalagi pas kemarin tuh yang COVID, dia tuh menutup beberapa importir untuk masuk ke Indonesia. Wah itu gue langsung aduh hai gitu kan. Dan sekarang pun karena ada virus baru nih per Januari, itu juga ada kayak kebijakan baru untuk mengurangi importir masuk. Jadi lumayan nih
challenging dan insecure. Salah satunya importir dari supply-nya lu sendiri ya. Iya betul, itu karena kebijakan pemerintah ya, kita kan juga nggak bisa berontak ya. Aduh, berontak lagi bahasanya, bikin saya tergeli-geli. Nih, kan di tiap kita ngelakuin sesuatu kan pasti ada pengorbanannya kan ya. Dalam lo usaha daging ini atau sayur lo ini kan ada gak sih yang lo korbanin? Banyak banget sih. Pertama itu waktu ya. Jadi gue harus bisa memanage waktu kerja gue sama waktu bisnis gue. Terus yang kedua, waktu buat, untungnya nih COVID ya, jadi gue ya stay di rumah. Mungkin kalau nggak COVID, gue kayak mengorbanin waktu gue buat hangout bareng teman-teman gue, terus kayak shopping, karena ya mau nggak mau gue tuh masih nge-handle semuanya sendiri, walaupun gue udah punya pekerja ya, tapi kayak as a admin ya gue ngerjain sendiri. Handphone gue selalu geter-geter ya, tiap hari, jadi gue kayak aduh gue nggak punya waktu me time-nya berkurang, main sama teman juga berkurang, ya all about the time sih kebanyakan. Kalau waktu sih emang kayak semua pengorbanan emang waktu sih ya kan, kita kurang ketemu ini itu, tapi dari pengorbanan yang lu udah lo rasain, lu legowo gak sih dengan hal itu? Oke, ini sebenarnya balik lagi ke prinsip gue, karena gue percaya apa yang lo lakuin hari ini pasti apa yang akan lo dapet di kemudian hari gitu. Yang penting balance aja, jangan kerja mulu. Ya adalah kayak satu hari gue, setengah hari gue untuk kayak me time, perawatan, atau yang sekedar Netflix, ya kayak gitu-gitu ya, chill aja. Netflix and chill gitu ya kalau zaman sekarang. Yo. Yang penting jaga keseimbangan ya. Betul, karena tadi kayak yang lo mention harus sehat mental dan fisik, sama apalagi fisik dong. Betul. Mental health banget nih. Iya dong, harus aware dong. Ini segmen 2 makin banyak ya Pan ya bahasannya. Enaknya dengerin lagu siapa Pan di segmen break ini? Sebentar, kayaknya ada lagu yang enak nih. Dari Flower Pit. Judul? Namanya Joyride. Oke. Check this out. Follow me, let's run away. We'll be driving in the night, and all the city lights, oh they burn bright. Leave the burden all behind. This time around we're eternal, like a poetry carved onto a bar, like a wonder of the world, just like you and me.
the game. In the end, with all that's left, your eyes are the only pair I would stare. Those lips, oh, I could never wait to kiss. On and on forever, on a joyride. 'Cause we belong together this time. Yes, kembali lagi di Sober. Suara bersama. Oke, udah ngomong asik di segmen 2 tadi ya, segmen sebelumnya. Kayaknya lebih asik ngobrol lebih ke personal. Setuju gak, Vi? Jadi ini ya, jadi lebih intimate nih. Iya, kan makin Personal. lama makin ke dalam kayak segitiga. Umum dulu nih. Langsung ke atas personal. Oke. Personal kayaknya asik kalau umur-umur kita tuh ya masih relevan lah kalau ngebahas tentang asmara. Lu ada cerita yang pengen lu kasih tahu gak sih tentang asmara? Mungkin lucunya hal bodoh deh, asiknya. Sikat dong. Boleh, ada sih. Tapi the first question adalah, lo udah punya pacar belum? Yes, ada. Oh ada, lo juga Rizky. Oh no. Semoga cepat dapat ya. Wah iya. Ya, oke. Oke, kalau hal bodoh ada sih, tapi ini kayak guys, kayak buat para cewek, hati-hatilah dengan para tipuan lelaki. Gue ini ya, nggak genderis ya. Iya, tenang, enggak genderis. Oke. Enggak. Jadi gue dulu punya mantan waktu SMA kali ya. Hal bodohnya adalah karena kita itu LDR. Dulu zaman BBM, kalau lo punya pacar biasanya di status BBM itu ada namanya, ya nggak sih? Iya, singkatan ya sih. Iya singkatan kan. Dulu tuh namanya masih pakai nama gue tuh full, Vivi pakai love. Gila gak sih? Kayak Wow. lo jadi kayak happy kan, kayak oh bener-bener nih dia sayang gue karena ada namanya. Kok makin lama dari namanya Vivi pakai love-nya hilang. Terus tiba-tiba jadi F doang. Kan jadi questioning nih, kayak kenapa ya? Kayak apa ada masalah ya? Terus one day dia upload bareng sama display picture ya, dulu namanya DP ya, DP. Sama cewek dong. Sama cewek. Terus gue kayak, oh my god, apa nih, siapa nih? Terus tiba-tiba dia nulis statusnya bunga sama dengan bunga flower. Kayaknya gitu deh, gue lupa deh. Pokoknya ada flower dan bunga. Terus tiba-tiba akhirnya kita udahan. Dari situ baru gue mikir, Vivi flower sama dengan bunga. Nah, jadi ternyata si F inisial itu adalah untuk Vivi dan untuk si selingkuhannya namanya Bunga. Parah banget gak sih? Flower sama dengan bunga. Bunga nih. Tonton nih. Ada victimnya nih. Untuk seluruh yang bernama Bunga. Iya, silakan. Kenalkan dengan Vivi Fauzia. Parah. Jadi ternyata cowok itu lebih pintar ya daripada cewek kalau misalnya masalah wanita. Tapi kadang perempuan juga gitu. Ya ada sih ya. Cuman gue kayak gak expect aja ternyata Vivi yang huruf F inisial yang gue kira itu cuman buat gue, ternyata untuk cewek lain lagi, tapi bukan inisialnya bukan F, tapi adalah bunga. Dengan bahasa Inggrisnya adalah flower. Dia pinter banget ya. Jangan-jangan sebelum jadi nama lo ini lagi udah kong kali sama si Bunga itu. Wah parah sih, gue nggak tahu ya. Soalnya setelah itu gue kayak udahlah, gue udah nggak peduli. Kayak lo, selalu dah gitu. Delkon gak nih? Kayak langsung blok ya, unfollow. Oh, abis blok lo ini ya promote ya. Vivi, chance, BBM sekian. Gitu ya. Kayak single gitu ya. Iya, Vivi single chat gitu ya, asik. Zaman BBM ya. Soalnya udah nggak ada ya. Parah sih. Sayang Iya sedih banget. banget ya. Dulu tuh kalau ngebangunin orang nge-spam ping ya. Tek. Iya parah ya. Ping terus apalagi ya zaman-zaman Munchkin. BBM tuh. Oh iya. Itu ikonik sih. Sama ini biasanya voice note ya. Dulu kan pertama kali ada voice note, dikit kayak voice note. Nah, ngirim lagu ya. Oh Ada my di BBM God. ya, ada ya?
Ada tuh. Ketinggalan gue. Kan waktu itu kan sempet ya BBM masuk Android ya. Sebelum dia tutup ya. Iya tuh langsung rame kan trafficnya BBM tuh. Gagal masuk Android. Android sama iOS ya kan. Iya. Langsung Dulu tuh. downloadnya masih di situs-situs luar itu. BBM waktu belum masuk Play Store. Ya dulu kayak situs Google gitu atau apa download kayak semacam bajakan gitu kan ya. Iya, semacam bajakan. Unreleased-nya udah di download. Oke, lu kan asmara udah nih. Lu ada lagi gak sih yang lu kayak nih gua skip banget deh kalau inget-inget ini, kayak sesuatu yang mungkin mistis kayak asik sih. Ada gak? Kalau mistis ini kayaknya nggak semua orang banyak tahu ya. Gue itu pernah bukan ketemu setan ya, tapi setan masuk ke diri gue. Wow. Serem gak sih? How? Ya dulu kayak pernah kesurupan gitu waktu zaman SMP. Tapi lo tau gak sih, kalau ini gak tahu ya lo udah besar apa belum. Dulu tuh sempat masuk berita ada kayak sekolah Islam masuk TV gara-gara banyak yang kesurupan. Lo pernah dengar nggak? Gue gak tahu tuh. Kayaknya pernah deh. Kayaknya ya. Nah itu kayak salah satunya di sekolahan gue. Kayak gue tuh dulu OSIS. Waktu OSIS setiap harinya pada masa itu kayak sekitar 3-10 orang kali atau lebih itu kesurupan. Dan gue kena juga karena untuk para OSIS biasanya kalau SMP lo suka bantuin teman-teman yang kesurupan untuk dibawa ke UKS. Untuk diruqyah tuh didoain gitu kan. Terus tepatlah nih jam sebelum asar kayak jam 2 atau jam 3 semua teman-teman gue yang kesurupan udah beres, sisa satu doang. Nah si satu orang ini gue bawalah ke library itu apa? Perpustakaan. Perpustakaan. Kelamaan di US nih, nggak tahu bahasa Indonesia nih Vivi nih. Gue lupa. Terus sampai di perpustakaan itu, sebelum sampai ya. Jadi pas gue lagi proses kan dia kesurupan tuh kayak teriak-teriak nggak jelas. Terus gue ngegotong dia dari ruangan kelas sampai ke perpustakaan. Dia tuh nyakar-nyakarin tangan gue. Jadi kayak saking ngamuk-ngamuknya, tangan gue tuh cakar-cakar. Gue sama teman gue kan kayak ngerangkul berdua gitu loh buat nenteng dia. Terus tiba-tiba di perjalanan itu ketika gue dicakar-cakar, badan gue tuh melangkah. Tapi kenyataannya nggak melangkah. Aneh gak sih? Bagaimana? Jadi kayak lo tuh lagi melangkah nih, kaki lo lagi melangkah. Tapi ternyata fisik lo nggak melangkah. Wow. Lo kayak ngelayang apa? Iya, terus gue langsung kayak, kan kata teman gue, ayo Vi, ayo. Iya nih gue udah jalan, tapi gue gak bisa jalan. Jadi kayak badan gue diam, tapi jiwa gue tuh kayak udah melangkah. Terus kata temen gue, lo kenapa? Nggak tahu. Terus gue saking paniknya waktu SMP, gue saking panik, ini kenapa? Akhirnya temen gue sama orang yang kesurupan itu jalan duluan, gue ditinggalin sendiri. Karena ya itu tadi. Terus gue langsung kayak berdoa amat kamit, tetap aja nggak bisa. Dan tiba-tiba dari kaki gue itu mulai dingin sampai ke dengkul, sampai ke paha. Terus kayak tiba-tiba kayak lo merasakan gue susah sih deskripsiinnya. Kayak proses itu orang ya, kayak itu makhluk lain ke badan lo. Itu kayak lo ngerasa pusing banget, pusingnya tuh nggak bisa dijelasin, aneh gitu. Terus tiba-tiba ya udah lo udah nggak sadar, kayak gitu sih. Oh tapi sebelumnya lo kayak setengah sadar dulu ya, masih bisa ngendalin diri sendiri ya tadi tuh. Iya, karena ya itu gue kayak nikmatin proses ya, menikmati anjir. Ada ya kesurupan menikmati ya. Waduh, ini kayak anak buahnya Pak Saba. Nah dibalik udah tau lah. Inside jokes lagi, sorry Leoners. Inside jokes lah gini. Terus pas lagi itu siapa yang ngeluarin dari kesurupan lo? Oke. Jadi kan gue langsung dibawa ke si library itu kan, terus didoain tuh. Nah gue kadang ingat, kayak kadang gue sadar, kadang enggak. Tapi yang bikin gue sadar adalah kayak badan lo tuh sakit banget. Sakitnya tuh kayak lo punya otot tapi ditarik sesakit mungkin. Terus ada di beberapa titik, kayak ada di betis gue, ada di tangan gue, ada di sini gue. Nah terus gue sempat ngeliat tuh banyak orang kayak ngedoain gue kan. Dari situ yang ketika gue bangun kayak gue teriak kayak kesakitan, terus mereka ngedoain. Setelah gue sadar, si ustadznya bilang kayak, aduh ini setan yang masuk lo tuh kayak setan Islam lah.
Ketika didoain ternyata gue ikut ngebacain juga. Jadi ustadz gue baca Al-Quran, dia juga ikutan baca lah. Kan makin bingung ya, kayak lah ini gimana cara Makin tebal ngobatinnya ya berarti ya. Iya bener. Nah terus katanya emang titiknya yang masuk ke dalam diri gue tuh banyak. Jadi makanya kayak gue ngerasain sakit, ada yang di betis, ada yang di tangan gitu-gitu kan. Rasanya tuh kayak berat banget, kayak betis lo tuh ditiban sama apa ya, sama benda tuh berat banget, sakit banget gitu. Nah terus katanya kan kalau lu lagi di ruqyah kan ditanyain ya, kayak lo siapa, kayak lo ngapain kesini gitu. Nah ini adalah warning buat diri gue sendiri. Jadi ternyata si setannya tuh bilang, karena gue tuh ketika lo masa haid wanita, gue tuh nggak dibersihin, jadi gue langsung dibuang. Karena waktu SMP gue tuh masih jijik gitu loh. Ini lebih ke cewek sih, kayak lebih jijik gitu, kayak lo ngeliat darah walaupun tuh darah lo sendiri, makanya gue selalu buang aja, nggak pernah gue bersihin. Nah dari situ ternyata gue ditegornya ya itu tadi. Serem banget. Ya udah deh. Lu berarti di saat itu masih geli ya, man. Padahal punya diri sendiri gitu ibaratnya ya. Iya, karena mungkin masih baru-baru kali ya dulu ya. Anak kemarin sore ya. Dan itu tuh pengalaman yang parah sih. Gue kayak kayak gini ya rasanya. Dan sampai sekarang nih ya, gue jadi efeknya dari itu nggak tahu di dalam gue masih ada atau kayak belum bersih, totally bersih. Kadang kalau gue di ruangan yang ya lumayan creepy gitu, kayak badan gue tuh bisa ngedeteksi rasa waktu gue kesurupan gitu. Jadi setiap badan gue mulai gak enak, gue langsung kabur. Gue takut ditempelin. Oh jadi lu kayak ada insting bawaan ya, gara-gara semenjak itu ya? Karena rasanya tuh beda banget. Beda, pusingnya beda, aneh deh rasanya. Jadi gue masih bisa mengingat itu. Nah makanya ketika ada gue di ruangan atau deket-deket apa yang lumayan serem dan gue ngerasain hal sama, ya udah gue cabut deh, daripada gue ketempelan lagi. Lebih wow, nggak deh. Emang ada mitosnya gitu ya, katanya kalau pernah kemasukan katanya lebih gampang ditempelin lagi. Iya benar-benar, iya kayaknya sih ya. Berarti kalau nggak salah juga benar sih, hipnotis juga gitu, katanya kalau kita udah kena hipnotis gampang lagi kena katanya ya. Nah, jangan sampai. Kecuali ada orang yang main hipnotis gue dong terus rekam, ada tuh orang kayak gitu tuh. Oh iya, ada, sempet tren tahu hipnotis kayak gitu, kayak hipnotis gue dong nanti rekam gitu, sempat itu tren itu. Biasa tuh di salah satu circle ada nih orang yang bisa hipnotis. Nah biasa tuh ada aja yang minta kayak gitu, mesti yoga. Ya mungkin kayaknya salah satu media lo untuk kayak cerita atau bukan ekspektasi apa sih, kayak mengeluarkan pikiran lo atau iya gitu, atau kayak yang nggak bisa lo ungkapin, ya mungkin dengan terapi hipnotis itu jadi kayak lo lebih relax kali ya. Oh hipnoterapi sih kalau itu yang gue tanggep. Iya, asal jangan dihipnotis barang lo hilang, dan itu bahaya banget. Wah. Itu mah jambret. ada nih. Tapi gini, gue sendiri, jujur gue belum pernah ngerasain yang namanya dihipnotis ataupun kesurupan. Nah gue mau nanya nih, di saat lo kehilangan kesadaran itu kayak ketiduran apa gimana sih? I see. Iya kayak ketiduran, dan gue nggak mimpi sama sekali sih. Kayak blank Kayak hitam biasa gitu aja. ya? Benar. Berarti udah di ruqyah gitu. Benar. Bukannya bangunnya biasanya gue pernah ya lihat di mass media semacam, katanya kalau bisa kesurupan kan bener kata lo nggak sadar kan, tapi masih gue udah sadar katanya capek banget ya. Iya benar, itu yang gue bilang, badan gue sakit semua. Jadi kayak pas proses pelepasan kali ya, itu gue kadang sadar, kadang enggak, kadang sadar, kayak gitu deh. Tapi setelah semuanya selesai, kayak badan lo tuh sakit banget. Yang teriak kan kecapean tuh ya, jadi begitu waktu lu sadar itu lu teriak gak sih? Gue kayak lupa deh, nggak inget. Emang teriak ya? Kadang-kadang ada yang di ruqyah kan apa teriak. Nah gue penasaran itu yang teriak itu jinnya masukin, setannya masukin, atau karena
orang yang kesurupan itu kesakitan. Oh, maksudnya teriak ini pas lagi kayak gitu ya? Iya, ya itu yang gue bilang tadi. Gue juga sempat bangun dan gue kayak ngerasa kesakitan. Jadi gue teriak karena itu gue kesakitan. Yang gue bilang kayak di betis gue sakit, di sini dia di mana-mana sakit. Terus kayak pas Ustadz lagi bacain doa, gue kayak mencoba untuk membantu. Gue ikut membacanya dalam hati biar cepat hilang kan. Tapi setelah itu gue nggak sadar lagi. Nah cuman kata si Ustadznya, dia bilang gue itu ngikutin dari awal sampai akhir, jadi gue seakan-akan tuh hafal sama suratnya. Ya Ustadznya jadi gue mau ngedoain biar lo kabur, lo bisa doanya gimana dong. Wow. Gila. Terus kita baru tahu ya Pat nih, ternyata serem juga kayak gitu. Baru tahu loh pengalaman kayak gitu. Tapi yang sepengetahuan gue sih katanya kalau kita berani malah makhluk itu malah takut sama kita ya. Iya gak sih? Iya kan pakai insting ya. Makanya kalau gue misalkan ya nggak usah jauh deh, kadang bisa takut sendiri di rumah sendiri kan atau di mana gitu. Tapi kadang gue lawan sih karena gue yakin gitu kalau gue takut dia makin bisa intervensi gue gitu. Nih gue berani aja bodoh gasken aja dah. Benar. Kan repot kalau di rumah sendiri udah. Ya masa lu lagi kayak gini kagak ada yang nolongin gimana? Orang rumah kasihan, ya kan? Tapi ada hal unik juga sih. Ini kayak apa ya, cerita konyol sih menurut gue. Konyol apa karena nih? itu ya karena misalnya gini, karena kan gue OSIS ya waktu itu. Terus waktu banyak kesurupan, ada satu orang kayak dia tiap hari tuh kesurupan mulu. Aneh, gue nggak ngerti kenapa, kayak imannya lemah atau kenapa gitu kan. Tiap hari cuy. Passion kayaknya. Nah apa dia emang sengaja kesurupan biar nggak belajar gitu kali kan, kita gue juga nggak tahu kan. Wah, suzon. Nah terus saking karena dia sering kesurupan, gue jadi setiap dia kesurupan ya di kelas gue, pokoknya dia udah tanda-tanda dia diem begini terus dia ngelamun. Terus kita kayak, lo ngapain, lo kenapa? Terus dia diem, terus dia kayak ngeliat sebelah dengan tatapan kosong gitu kan. Terus kita kayak langsung panik. Terus kita langsung bilang ke guru yang benar-benar super islamik gitu kan, si Pak Ustadznya. Terus dia datang masuk ke kelas, benar aja sih orang itu ditepok doang tuh pingsan. Nah sebelum kan kalau lo kesurupan tuh kadang-kadang suka apa sih berontak gitu ya. Nah si guru gue nih kayak udah lelah sama nih orang, kayak kenapa lo hari ini kesurupan, kemarin kesurupan, besoknya jangan lo kesurupan juga gitu. Ini buat apa ya gitu? Gampang nih. Iya, terus akhirnya kata guru gue, udah deh Vi, kamu mendingan cari aja kotoran ayam terus taruh di sininya, kayak taruh di atas bibir. Terus gue kayak damn. Terus gue kayak Pak, kotoran ayam banget. Iya, ada di luar. Kamu cari aja kayak ke rumah warga. Ada di luar. Kok dia tahu ada di luar? Karena setelah ya dulu kan zaman dulu masih ada yang melihara ayam ya dulu. Ya udah akhirnya gue dengan teman gue kayak ditemenin nyari kotoran ayam. Anjir, gue lagi sekolah suruh nyari kotoran ayam. Tapi itu works sih. Iya, ternyata bagus gitu. Ternyata emang bisa bikin sadar. Cuman proses ketika lo mencari situ kotoran akhirnya ketemu, lo bingung kan kayak ngambilnya gimana nih, masa pakai tangan. Problem baru ya. Iya, ngambilnya Kayaknya di sana gimana? nggak bawa apa-apaan lagi. Bener. Iyalah, ya kan lo kayak no idea, lo disuruh nyari. Terus ketika ketemu, anjir nih gimana cara ngambilnya nih. Akhirnya kata teman gue cari daun kering. Pas ada daun kering kita ngambil dengan sejiji mungkin, terus kita bawa ke kelas. Terus kayak, ini Pak, ini kita udah dapet nih Pak, yaudah nih Bapak olesin. Ya nggak usah, kamu lah yang olesin. Terus gue kayak damn. itu kayaknya yang kesurupan ke time tuh bukan karena obatnya kan, karena setan juga kebauan tuh. Oh damn, enough, nggak bisa dia. Iya, ya udah akhirnya mau gak mau kan gue. Terus kayak kata temen gue, udah Vi pakai tangan lo aja, pakai tangan lo. Ya ogah banget. Ya udah akhirnya pakai apa sih, daun kering tapi dilinting-linting. Terus kita kayak ngambil dikit-dikit taruh aja di atas bibirnya. Dan gak lama kemudian dia sadar. Dan kayaknya tuh orang pas sadar kayak, apa ini? Tapi bau-bau. Kalau yang gue perhatiin temen lo ini kali ya, dia emang suka bengong ya, ngeblank, makanya gampang masuk ya kali sih.
Enggak sih, cuma lebih kayak ke tipikal cewek yang emang lemah lembut gitu loh. Oh. Tipikalnya lemah lembut, cuman gue nggak tahu apakah emang imannya lemah atau apa ya, gue nggak tahu sih. Ada faktor X ya yang kita nggak bisa jelaskan. Iya. Gue ngomong horor takut, gue masih kepo ini masalah asmara. Vivi kayaknya lebih asik. Spill dong, spill the tea. Ayo. Apa ya suaranya tuh? Apa asmara kayak zaman SMA kayak seru deh kalau bahas-bahas asmara tuh. Ada gak? Oh, ada sih. Jadi ini hal terbodoh gue juga. Kayak gue gampang deh dibodohin cowok kayaknya ya. Jadi gue tuh dulu tuh sekolah sering banget dimatrein sama cowok-cowok. Parah banget. Sama beberapa temen-temen gue juga ngedapetin hal yang sama. Kayak dimatrein juga sama cowok-cowok. Kayak simpelnya gini, kayak gue waktu itu dapat kenalan cowok di BBM, zaman promote tau kan. Iya. Ya udah, akhirnya kayak chattingan, oke, rumahnya deket di daerah Cimanggis Kelapa 2. Ketemulah, dia jemput gue ke sekolah naik BMW. Keren gak sih? Zaman itu bro. Itu auto Parah. cool kids sih di zaman itu. Iya. Terus habis kayak gitu udah tuh ketemulah. Habis ketemu makan kan ke Junction dulu ya. Wah, Cibubur Junction. Legend. Iya, namanya Cibubur Junction. Ke sana, terus dia nggak ngerti cuy, pakai mesin ATM. Aneh banget. Terus tadi gini, udah nih makan aja tapi pakai duit gue gaya-gayaan nih. Udah gue pesan aja kan. Setelah pesan, ternyata dia nggak bawa uang cash. Dulu tuh kayaknya zaman SMA tuh jarang ya, kayak lo bayar pakai kartu gitu, kayak kebanyakan lo ke ATM dulu ambil duit gitu. Iya benar. Nah terus dia ke ATM lah ngambil duit, balik lagi dia bilang nggak bisa duitnya. Hah, nggak bisa gimana? Terus kayak nggak keluar uangnya. Terus gue kayak ya udah deh karena ini udah selesai makan ya udah gue pakai duit gue dulu, tapi sebelum pulang kita ke ATM ngambil duit lo gitu. Sampai di ATM ternyata dia nggak ngerti caranya. Udah akhirnya alhasil gue lah yang kayak mana ATM lo sini, pin lo berapa segini. Pas gue cek saldo dia itu cuma 100.000, sedangkan kalau mandiri kayak 100.000 tuh lo nggak bisa diambil. Iya, minimal nggak bisa kan ya, dia harus rated 100 ya baru bisa diambil kan mandiri. Iya bener, parah banget. Terus kata dia udah nanti deh kalau misalnya ketemu lagi gue ganti. Ya udah. Terus karena dia nggak megang duit, bensinnya habis, dia minta beliin bensin. Dulu 50.000 lumayan ya. Wow, asli. Ya, iya kan. Terus isi bensin lah, naik mobil. Terus setiap pengkolan nih, setiap belokan yang ada Pak Ogah, karena dia emang nggak pegang duit lagi, dia bilang ke gue, minjem dong gope-gopean buat Pak Ogah. Oke, udah gue kasih. Sehari aja gue udah ini ya, udah terkuras habis. Terus ya udah, kedua masih begitu, ketiga masih kayak gitu, ya udah goodbye deh. Ternyata emang parah sih, matre banget, kayak anjir modal doang lo BMW, jangan-jangan lo supir lagi. bukan anak. Kesel banget gak sih? Pak, saya pinjam mobilnya sebentar ya Pak ya, untuk keluarga saya ya, dipakai ya. Mas pinjam mobilnya bentar Leo gitu. Gokil. Kesel banget. Ya udahlah, sudah berlalu. Dia mandang lo berarti kayak ATM berjalan tuh. Definisi ATM berjalan. Banget. Iya, dan akhirnya kayak finally kayak gue udahan karena gue minta beberapa uang gue dibalikin yang dia pinjam. Kayak ya ini kan yang kemarin lo bilang mau nonton mas pakai duit gue, katanya mau janji dibalikin, gue tagih-tagih. Terus dia ya udah, kata dia nggak ada duit gue buat tabungan buat beli ban. Terus kayak so what, itu urusan lo. Yang penting utang lo bayar dulu ke gue kan. Ya kata dia nggak bisa, entah mau apa beli ban tuh lebih penting, nyem gitu lah. Terus gue kayak apaan sih lo anjing. Sabar sister, sabar. Udahlah, masa bodohnya udah. Oke, udah nyebutin ceritanya, kayaknya lebih asik sebut merek sih. Jangan. Tapi gara-gara dia ya, gara-gara dia itu, gara-gara dia itu, dia tuh pernah kayak apa ya, bukan ngejek kali ya, lebih karena berantem. Terus gue minta duit gue balik. Terus dia kemarin kayak dia tuh apa sih sebutannya men, kayak rumah lo di gang, sombong lo, bla 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 bla, kayak utang segini aja lo tagih-tagih.
Wah, sebutannya ya. Apa sih sebutannya, kayak gitulah. Terus gue ngerasa what, itu kan duit gue. Terus kayak kalau rumah di gang emang kenapa? Toh gue kayaknya lebih mampu untuk membayarkan lifestyle lo daripada diri lo. Damn. Savage from Vivi Fauzia. Iya, terus ya udah akhirnya putus. Terus gue langsung mikir kayak oke, one day gue harus bisa lebih hebat nih dari ini orang. Gue bisa ntar beli BMW Mercy sekalian gue beli. Wih, amin. Amin. Oh, bensinnya dan ban-bannya tuh. Amin. Terus tapi hubungan sampai sekarang udah nggak ada tuh sama doi? Nggak aman, karena pas awal pacaran gue langsung bilang lo nggak matre kan, gue gituin. Terus kata dia enggak kok, kenapa lo bilang nggak matre gitu? Kenapa lo bilang matre? Ya karena gue trauma punya cowok matre. Ya udah, semenjak gue langsung asking di depan, ya udah dia kayak oke, apa gue yang bayarin. Ya udahlah, alhamdulillah. Oh, berarti lu udah mau menjalani hubungan udah mulai duluan tuh nanya gitu. Iya, benar. Itu saking beberapa kali gue itu dapet cowok yang kayak gitu. Jadi itu baru satu, masih ada yang lain cerita yang kalau kita cerita ini nggak akan kelar nih, mohon maaf. Karena mantan gue pada datang. Weh, siap. Cool kids beda, mantan berbaran. Enggak. Enggak lah, Vivi orang baik kok, baik banget gitu. Emang para pria ini. Dasar Iya emang. nih. Buaya. Kalian jangan ini ya. Jangan kayak buaya-buaya. Enggak, aman. Kita mah aman. Baik-baik semua. Kan, wah gila. Ini ngobrolin masa-masa lalu. Kayaknya lebih enaknya tuh ngomong agak ke depan dikit, boleh ya? Jangan terjebak masa lalu mulu dong. Jawaban sikat, pertanyaan yang asik apa nih? Misalnya nih kan kita harus memandang ke depan ya. Ada gak sih hal gitu yang belum tercapai di 2020 terus pengen lu capai gitu di tahun ini atau ke depannya gitu? Kan ada istilah kalau misalnya setiap tahun baru kan New Year, New Me. Ya mungkin ya efektifnya sih paling 2 minggu gitu. Boros minggu. Boros minggu ya. Cuman ada gak sih dari lu yang pengen lu capai ke depannya gitu? At least tahun ini gitu. Resolusi ya 2021. Resolusi gue yang pertama pengen punya, jadi impian gue adalah gue pengen punya umbrella bisnis. Lo tau gak umbrella bisnis? Oke. Umbrella bisnis tuh kayak perumahan itu kayak payung, tapi yang naungin tuh kayak lo semua. Jadi lo punya beberapa entitas bisnis dengan bidang yang berbeda-beda. Gue pengen punya kayak gitu goalsnya ya. Nah, untuk mencapai itu tahun ini gue lagi planning mau bikin kayak secondary bisnis sama insya Allah bisnis ketiga. Jadi gue lagi nyiapin 2 bisnis di bidang yang berbeda. Amin. Ini lah ya. Amin. Berarti dalam lo jalan bisnis baby step lah ya, perlahan gitu ya. Betul. Langsung. Karena gini, kan semua orang tuh kalau bisnis punya prinsipnya beda-beda ya. Kalau gue ketika bisnis lo itu belum mencapai profit bersih ya, belum mencapai gaji lo atau 2 kali gaji lo, ya gue nggak mau ninggalin karena gue butuh satu pemasukan yang pasti. Tapi ketika bisnis lo udah melebihi dari gaji lo atau lo punya lebih dari satu bisnis yang berbeda, ketika bisnis satunya mati, lo masih ada cadangannya. Karena kalau it's all about the money, lo tiba-tiba lo nggak punya duit gitu kan, pasti lo bakalan psikologis lo bakalan kena. Jadi lo kayak gampang stres. Nah, gue meminimalisir itu. Ya udah, gue tetap kerja sampai sekarang, tapi semoga di tahun 2021 gue punya bisnis lain untuk nge-backup bisnis gue sekarang. Setidaknya nambah 1 deh, kalau bisa 2 gitu. Kalau nggak bisa 3 gitu. Amin, didoain aja. Berarti harapan lo apa, lo pengen kayak bisnis lo berjalan lancar, lo keluar dari korporat lo gitu ya? Pengennya gitu? Pengennya sih nggak juga ya, gue belum tahu sih ke depannya. Tapi yang jelas goals gue tahun ini punya lebih dari 1 bisnis. Terus semoga kayak pribadi gue menjadi lebih baik lagi, terutama bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena gue lumayan takut nih, kalau gosip yang beredar kan bumi udah tua gitu ya. Bener.
Jadi kayak semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus ya mengikuti ajaran kayak kitab gue, kalau bisa wanita kan di rumah, terus ya berdagang gitu ya. Ya perlahan kayak gitu aja sih. Niatnya, baru niat nih. Niat dulu yang penting ya. Bener. Perlahan kita hargai prosesnya aja, kita nikmat. Iya. Iya, Hashtag benar-benar. percaya proses. Gitu ya. Ini ngobrolin bisnis kayaknya relate sih kalau gue bahas. Kayak kemarin kan menteri baru udah reshuffle tuh. Iya. Ya kan? Salah satunya menteri ekonomi kreatif dan pariwisata. Ya itu Pak Sandiaga Uno. Lu ada harapan sendiri gak sih dengan Pak Sandiaga? Kan kita tahu dia wah UMKM banget nih anaknya nih. Lu ada harapannya gak sama beliau? Oke, yang pasti ada ya. Apalagi kan bisnis gue juga relate nih UMKM. Yang pertama, semoga misalnya masih pandemi nih, kita nggak tahu kan sampai kapan. Tapi semoga dari pemerintah bisa bikin kayak sesuatu untuk UMKM. Ya, misalnya kayak apa ya? Apapun itulah. Gimana caranya UMKM bisa bertahan selama pandemi, satu. Terus yang kedua, semoga bisa lebih dekat sama pasar-pasar di Indonesia secara mudah. Karena kalau bisnis, kayak misalnya gue bisnis kecil-kecilan, gue di daerah Jakarta Timur. Kayak untuk mencapai daerah Tangerang atau daerah yang Bekasi yang lumayan agak jauh, itu kan adalah sebuah effort juga ya. Dan gue kayak masih memikirkan gimana caranya. Semoga dengan adanya kayak misalnya dari pemerintah bikin event, tapi event nggak bisa juga ya lagi pandemi ya. Iya, atau apa online paling. Iya, apapun idenya itu ya bisa membantu UMKM tetap survive di masa pandemi gitu sih. Ya, shout out buat Bapak Sandiaga, semoga didengar ya dengan pelaku UMKM Vivi Fauzia. Amin. Ini penutup nih. Ini nih pertanyaan signature. Oke. Jadi Apaan? Takis, pertanyaan khas kita. Jadi di Leo ini kita dari case 1 dan case 2 ada pertanyaan yang sama yang ditanyakan kepada semua narsum kita. Jadi apa nih? 3 hal, 3 things that you want to do before you die. Wih, gila. 3 ke 1 dulu ya. Cakep banget nih questionnya. Asli. Silakan. Oke, yang pertama gue pengen jalan-jalan ya pasti. Road tripnya entah di negara kita atau di negara lain, atau mungkin ya apapun itu, gue pengen road trip sih, kayak menikmati keindahan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Satu. Yang kedua, gue pengen nyobain makanan yang paling enak. Rendang kan kalau menurut salah satu sumber tuh rendang makanan paling enak. Iya, yang paling enak nih gimana nih? Menurut lu sendiri gimana nih? Kan relatif. Iya. Gue pengen nyobain kayak daging, karena gue meat lover ya, gue suka banget daging dan seafood. Gue pengen banget nyobain yang daging yang enak banget, entah di New Zealand atau dimanapun, pokoknya enak banget gitu. Yang terkenal mahal gitu ya? Iya benar. Ya atau enggak nyobain kayak sajian seafood yang gede-gede, yang enak-enak banget, yang kalau digigit tuh kayak aduh gemes gitu kan. Nggak ngerti lagi seafood banget gitu ya. Rasanya. Iya kayak makan lobster gitu ya? yang gede atau udang yang gede gitu. Kayak gue pengen pokoknya sesuatu yang entah daging atau seafood yang enak banget. Pengen sih. Lobster, kepiting, caviar ya? Iya itu enak ya. Bekicot gitu. Enggak ya? Jangan dong. Itu kelas di atas elit ya? Atas banget deh. Ya, yang satunya apa? Satunya sebenarnya pengen punya ini sih, kayak satu impact yang bisa gue turunin dari gue, tapi gue masih mikir ya apa ya gitu kan, ke orang lain yang bisa diteruskan atau bisa terinspirasi gitu. Jadi nama gue tetap terkenal atau masih harum lah setelah gue nggak ada gitu. Oh, lo ninggalin legacy Iya gitu. benar-benar pengen sih, cuman apa ya?
Apa dong? Coba dong. Spesial khusus di sini di Sober. Aduh gue Apa dong? kayak gue tuh masih belum terfikirkan sih. Cuman gini paling ya, gue lebih ini prinsip gue ya, kayak semua orang punya prinsip masing-masing. Prinsip gue selama hidup gue adalah gunain waktu sebaik mungkin. Kenapa? Karena waktu yang lo kerjain sekarang, apa yang lo dapat nanti. Kayak sekarang nih lulusan apa? Gue Ilkom. Ilkom ya. Seberapa banyak manusia jurusan Ilkom di dunia ini atau seenggaknya di Indonesia gitu kan? Itu kan masih banyak banget kan. Ketika lo lulus, semua orang punya tujuan kerjanya masing-masing. Nah, ketika hari ini lo malas-malasan, ada berjuta orang di luar sana yang lagi berproses, yang lagi misalnya lagi syuting, lagi apa kayak internship dan lain sebagainya. Nah, makanya kayak gue ngerasa gunain waktu lo sebaik mungkin, jangan sampai lo kalah sama orang lain gitu. Atau kayak event simple, karena waktu nggak bisa diulang, kayak berbuat baiklah dengan orang lain. Jadi kayak setiap hari lo punya amal gitu sih. Ya pokoknya tentang it's all about the time sih. Lo harus bisa manage itu. Kayak yang gue tanggap sih ini ya, kalau ada pernah pepatah ngomong ya, kalau kita nggak menemukan orang baik, mulailah dari kita dulu ya. Iya benar. Ya kan? Mungkin orang bisa terinspirasi dari Vivi, dari siapapun, jadi pribadi lebih baik gitu ya. Iya, atau seenggaknya kayak lo bisa ditiru lah, jadi kayak apa ya, jadi bukan influencer sih, kayak Influence iya, orang gitu. influence orang kayak misalnya nih, misalnya gue punya kebun banyak banget, gue tiap hari tanam tuh semua tumbuhan tuh sayuran, dan setiap panen semua orang bisa nikmatinnya itu gratis. Nah semoga aja ketika gue gak ada orang yang masih mau menanam nih, seenggaknya lo tanam aja cabe, nanti ketika lo lagi panen kan semua orang pada datang terus pada minta, itu kan rezeki, itu kayak pahala buat lo juga, berbagi juga ya. Semoga ada yang kayak meniru kayak gitu. Cuman ya gue masih memikirkan sih, kalau gue punya ladang gue pengen sih kayak gitu. Amin. Semoga ini pengenin Vivi tercapai. Amin. Oke. Dari Radipan ada yang pengen tambahin buat Vivi? Apa ya? Jadi yang gue highlight sih, ya kita tuh mumpung kita masih muda, kita harus maksimalkan banyak waktu, karena waktu itu nggak bisa diulang. Dan segala proses dalam hidup naik turunnya itu ya kita nikmati aja prosesnya, karena kayak mungkin kita sih masih percaya dengan istilah usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Iya betul. Betul banget. Mungkin Vivi juga apa ya, pasti ada alasan tersendiri ya pengen yang lo lakuin tuh, pasti ada tujuannya ya. Nggak mungkin kayak nothing gitu, kayak gue pengen kayak gini aja. Apa nggak mungkin ikut-ikutan juga kan, pasti dalam diri sendiri kan. Oke. Dah, sebagai penutup, apakah lo udah berdamai sama diri sendiri? Nyambut 2021. Aduh ini susah juga ya questionnya. Kalau berdamai, gue udah cukup berdamai sih. Dulu gue bener-bener ambisius. Kayak gue mau kerja di sini gitu, gue mau jadi profesi ini gitu. Itu gue kejar terus sampai kayak misalnya lo begadang, lupa makan, akhirnya lo tipes gitu-gitu kan. Bener-bener ambisius. Terus gagal, kayak ternyata gue nggak cocok nih kerja di bidang ini, akhirnya gagal. Ya udah, kayak gue berdamai, kayak ya udah mungkin kayaknya lo nggak cocok deh kerja di bidang itu. Ternyata kalau lo kerja di situ lo bisa tipes gitu, dan akhirnya benar kan tipes gitu. Jadi udah sih, udah berdamai. Udah ya. Buat Radivan, buat Vivi, semoga kita semakin berdamai pada diri sendiri. Benar. Cintai diri sendiri. Benar. Me time gitu, udah nggak semuluk-muluk Iya gitu. benar. Oke, kita udah nyebutin usahanya Vivi tadi di segmen 1 dan 2. Tapi kayaknya nggak afdol kalau kita nggak promosi. Coba dong Vi. Ini dong promosi, kalau orang mau pesen daging lo, sayur lo, gimana caranya? Sikat. Oke, jadi lo panggilan ke teman-teman lo apa nih? Leoners ya? Leoners. Oke, buat para Leoners nih, karena tetap di rumah, stay at home. Tapi kalau lo mau ngerasain makanan ala restoran,
bisa banget langsung cek Instagramnya @rubif_b_. Tinggal klik bio-nya, ada nomor gue, ada via Tokopedia, Shopee dan sebagainya, dan lo akan nikmatin rasa daging yang super juicy ala restoran. Wih, Cobain. mantap. Tinggal lewat IG. Order ya. Jangan ngechat Vivi-nya. Order. Itu langsung admin. Malah itu admin Iya, tuh. admin. Nanti udah kayak flirty gitu. Vivi udah makan belum ya? Dia admin. Nanti special Leoners, kalau lo japri gue atau lo order via online, sebutin aja kayak gue Leoners nih dari misalnya temannya Fatur atau temannya Rizky. Nanti gue akan kasih sesuatu deh, something. Wah, takis banget. pesen. Oke. Thank you Via atas waktunya. Thank you Nggak juga kerasa ya. waktu sudah berjalan. Thank you. banget, Kalau kita ngobrol terus mah apa ya, besok. Seru banget. Oke, buat Leoners, jangan lupa selalu dengerin kita dan saksikan di YouTube dan Spotify. Di YouTube sama namanya Leo Podcast, dan di Spotify juga bernama apa, Pan? Di Leo Podcast. Ya. See you in the next case, Leo Podcast. Young Hits Podcast Station. Yalah, dia Iya ini kan? doang ya. Iya, dia bingung terkenal dengan karya, ya udah pakai cara instan gitu. Kayak one hit wonder akhirnya.